Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang persamaan reaksi kimia. Itu belum melanjutkan ke hukum, ada 2 hukum lagi yang belum kita bahas di sini, karena kita harus belajar dulu tentang persamaan reaksi kimia karena sangat berhubungan. Itu tentang hukum perbandingan volume, Gay-Lussac, dan hukum Avogadro, ya. Sekarang kita bahas dulu tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksi, ya. Cara yang sederhana dan mudah untuk mempelajari dan menyatakan reaksi kimia adalah dengan menggunakan persamaan reaksi kimia. Nah, sebenarnya sangat banyak reaksi kimia yang terjadi baik di alam maupun di laboratorium, ya. Secara alami, ya, reaksi kimia yang terjadi secara alami misalnya adalah letusan gunung berapi, di mana dalam letusan gunung berapi itu mengeluarkan gas, lahar panas, ya, dan asap. Itu adalah reaksi kimia secara alami. Sedangkan yang buatan adalah melalui proses pembuatan di laboratorium, ya. Nah, cara yang sederhana dan mudah untuk mempelajari dan menyatakan reaksi kimia adalah dengan menggunakan persamaan reaksi kimia. Cara yang sederhana. Kita lihat bahwa persamaan reaksi merupakan suatu persamaan yang menggambarkan perubahan kimia dari zat reaksi atau kita sebut juga dengan reaktan menjadi zat hasil reaksi atau disebut juga dengan produk, ya, atau disebut juga dengan produk. Misalnya karbon itu dapat bergabung atau bereaksi dengan oksigen. Nanti dia akan membentuk atau menghasilkan yang disebut dengan karbon dioksida yang kita kenal dengan CO2. Ya, jadi kalau kita menggunakan kalimat bahwa karbon dapat bergabung bereaksi dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida. Nah, agar lebih efektif, maka kita gunakan persamaan reaksi. Jadi penulisannya lebih sederhana, ya. Jadi nanti kalian harus mengenal tanda yang ada dalam persamaan reaksi, ya. Secara sederhana, misalnya C ini adalah unsur untuk karbon, atom karbon, kemudian tanda plus ini untuk reaksi, ya. O2 itu untuk oksigen, tanda panas ini untuk menunjukkan hasil. Hasilnya berupa karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida yang terbentuk. Jadi kalimat yang panjang tadi kalau kita sederhanakan menjadi persamaan reaksi kimia, ya, menjadi sangat simpel, singkat, ya. Kita lihat lanjutkan lagi. Nih, nah secara umum persamaan reaksi itu bisa kita tulis seperti ini. A plus B, ini ada tanda panah, ya. Kemudian ada zat C di sini, ya. Jadi tanda plus di sini menunjukkan artinya bereaksi. Sedangkan tanda panah ini menunjukkan hasil, ya. A, B di sini disebut reaksi. Jadi dia berada posisi di sebelah kiri, disebut zat yang mengalami reaksi atau kita kenal dengan reaktan. Sedangkan C berada di posisi sebelah kanan setelah tanda panah. Ini disebut dengan hasil reaksi atau produk. Nah, dalam persamaan reaksi, kita harus mengikuti hukum kekekalan massa. Ayo, siapa yang masih ingat hukum kekekalan massa? Bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, ya. Nah, dalam menyetarakan suatu reaksi, kita tidak boleh mengubah rumus kimia. Kita hanya diperbolehkan menuliskan angka di depan rumus kimia sebagai koefisien reaksi. Nanti jadi kalian mengenal istilah koefisien reaksi. Koefisien reaksi itu adalah angka yang terletak di depan daripada
atom atau zat yang akan kita reaksikan. Ya. Nah, dalam persamaan reaksi, wujud kimia harus dicantumkan, ya, harus dicantumkan, ya. Jadi ada beberapa di sini wujud zat. Ini ada S artinya padat. Jadi kalau ada kalian temui simbol S, ini berarti menunjukkan zat tersebut berwujud padat. Kemudian ada tanda A Ki kecil, itu menunjukkan aqua. Dibaca aqua berarti dia dalam bentuk larutan. Ya. Kemudian ada G kecil, ini menunjukkan bahwa zat tersebut berwujud gas. Dan satu lagi ada simbol L kecil, ini menunjukkan bahwa dia berwujud cair atau cairan. Nah, jadi wujud ini dalam persamaan reaksi harus kita tuliskan lengkap ya. Dan wujud zat ini dituliskan sejajar di belakang rumus kimia zat. Ya. Ulangi ya. Bahwa persamaan reaksi kimia ya, kita tidak boleh mengubah rumus kimia. Kita hanya diperbolehkan menulis angka di depan rumus kimia sebagai koefisien reaksi. Nah, untuk wujud zat ya harus kita cantumkan dalam persamaan reaksi. Harus ya. Jadi persamaan reaksi itu wujud zatnya harus kita cantumkan. Ada 4 wujud zat yang perlu kalian ketahui di sini. Ya, kemudian di sini ada 3 nih. S itu untuk solid, berarti dia berwujud padat. Sedangkan A, Ki kecil di sini aqua dibacanya. Berarti menunjukkan bahwa dalam bentuk larutan. Sedangkan ada G kecil, ini menunjukkan wujudnya gas. Ada satu lagi simbolnya dengan menggunakan L kecil, yang berarti liquid atau dalam bentuk cairan. Ya, lebih jelasnya nanti kita lihat ke contoh soal. Ya. Ini sekalian ini langsung contoh soalnya. Jadi persamaan reaksi kimia harus setara, artinya jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Nah, agar reaksi setara atau sama, reaksi ini harus kita setarakan dengan cara menambahkan angka yang Ibu sebut tadi, disebut juga dengan koefisien. Di mana koefisien ini ditulis di depan rumus kimia zat. Nah, contohnya, Ibu ambil lagi. Ya, contoh misalnya setarakan persamaan reaksi berikut. Mg, nah ini ditulis lengkap ya, Mg dalam kurung S, berarti Mg adalah magnesium logam, jadi dia berwujud padat. Bereaksi dengan HCl. HCl ini adalah asam klorida, jadi dia dalam bentuk larutan, karena ada percampuran H, hidrogen, dan klor sini ya, berupa wujudnya asam dalam bentuk larutan. Nah, di sini dia akan menghasilkan zat yang baru jenisnya, ya, di mana akan terbentuk Mg bereaksi dengan Cl, mengikat Cl menjadi MgCl2. Jadi, dia menjadi bentuk larutan karena Mg ini larut dalam asam, menjadi magnesium klorida, tandanya aqua sini. Sedangkan H, ya, dia tidak bereaksi, dia berubah wujud menjadi gas, ya, karena dia hidrogen berwujud gas. Nah, reaksi ini kalau kalian lihat belum setara ya, dimana Mg di kiri 1, ya, Mg di kanan 1, H di kiri 1, H di kanan 2, Cl di kiri 1, Cl di kanan 2. Jadi di sini ada 2 atom yang belum sama, yaitu atom H dan atom Cl, di mana posisi di kiri 1, sedangkan di kanan ada 2. Jadi reaksi ini disebut belum setara. Oleh sebab itu harus kita setarakan dengan cara menambahkan angka atau koefisien di depan rumus kimia tersebut. Lihat ya pembahasannya. Nih, kalian perhatikan. Mg ya. Nih, plus HCl, Mg bereaksi dengan HCl menghasilkan MgCl2 plus hidrogen ya. Jadi kalau dia zat kimia itu kalau dia bereaksi dia akan menghasilkan zat yang baru yang beda ya jenisnya. Jadi akan terbentuk zat baru. Kita lihat jumlah atom di ruas kiri dan kanan.
atom, ruas kiri, ruas kanan. Ya, Mg di ruas kiri 1, di ruas kanan 1, berarti sudah sama. H di kiri 1, tapi di kanan 2, tidak sama ya. Cl di kiri 1, di kanan 2, juga tidak sama. Nah, untuk menyetarakan atom Cl, ya, dengan menambahkan koefisien di depan HCl supaya ya berubah, supaya dia sama, ya, sehingga menjadi Mg plus HCl. Mg bereaksi dengan 2 HCl, 2 ini angka koefisiennya, menjadi MgCl2 plus H2, ya. Nah, sekarang kita lihat, karena kita sudah menambahkan angka koefisien di depan HCl, kita lihat perubahannya apakah sudah sama atau belum. Coba kita cek. Mg di sebelah kiri 1, di kanan 1, sama ya. Kalau dia sama tidak perlu kita ubah, ya, biarkan saja. Kemudian H kita lihat di kiri 2, angka ini ada 2H ya. Berarti di sini ada 2H, ada 2Cl. Jadi 2 ini berlaku untuk H dan untuk Cl. Ada 2H dan ada 2Cl. Kita lihat H di kiri 2, di kanan 2. Sama ya. Cl di kiri 2, 2H, 2Cl. Cl di kiri 2, di kanan MgCl2. Lihat ada angka 2 di sini, berarti Cl ada 2. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, semua sudah sama. Mg di kiri 1, di kanan 1. H di kiri 2, di kanan 2. H2, 2H sama ya. Cuma letak posisinya aja. Ya. 2H, H2 sama. Ya. Cl2, 2Cl sama. Nah, jadi persamaan tersebut kalau sudah sama semua di kiri kanannya, angka-angkanya, jumlah atomnya, maka dikatakan persamaan tersebut sudah setara. Ya. Jadi kalau dia sudah setara, kita kembalikan penulisannya dengan lengkap. Jadi Mg ya dalam kurung S padat reaksi dengan 2 HCl aqua dalam bentuk larutan menghasilkan zat baru, senyawa baru yaitu magnesium klorida dalam bentuk larutan dan menghasilkan juga gas hidrogen. Gas dia, ya. Nah, perlu kalian ketahui untuk lebih jelasnya lagi, kalian silakan buka buku paketnya, ada di halaman 121. Nah, di sini Ibu mengajarkan ya untuk menyetarakan persamaan reaksi ini dengan cara langsung ya. Karena di sini persamaan reaksi ada yang bisa kita cari dengan menggunakan secara langsung, ada juga secara tidak langsung dengan secara matematika ya. Jadi Ibu anggap ini lebih simpel, jadi Ibu ajarkan yang simpel saja ya agar kalian lebih mengerti. Nanti kalau kalian mengalami kesulitan, kalian silakan ikutin aja cara yang Ibu ajarkan ini supaya kalian lebih ngerti ya. Jadi kalian perhatikan benar-benar zat mana yang tidak sama. Kalau zat ini sudah sama, tidak perlu kita samakan lagi ya. Sehingga nanti atom-atomnya menjadi setara atau sama. Bisa kalian lihat di buku paketnya halaman 120 dan 121 ya. Lengkap dengan contohnya ya. Nanti kalau kalian memang lebih mudah yang Ibu ajarkan ya kalian ikut Ibu ajar yang Ibu ajarkan. Tetapi kalau kalian lebih paham dengan cara yang di buku ya saja. Yang penting kalian lebih mengerti dan lebih paham ya. Karena persamaan reaksi ini sangat penting dalam hitungan kimia. Kalau kita salah dalam persamaan reaksi, maka dalam hitungan kimia juga akan ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Nah, ambil contoh yang kedua, setarakan reaksi berikut ya. Ca kalsium padat bereaksi dengan oksigen O2 gas menghasilkan CaO kalsium oksida. Di mana kalium oksida berwujud padat karena ini merupakan batu kapur ya, dia berwujud padat. Kita kenal dengan batu kapur. Kita lihat atomnya, ruas kiri dan ruas kanannya. Coba perhatikan,
CA di kiri 1, di kanan 1. Berarti sudah sama, tidak perlu kita ganggu. Kita lihat lagi O di kiri. Di kiri itu sebelum tanda panah ya. O 2, berarti jumlah O-nya ada 2. Kita lihat di kanan, ya CAO 1. Berarti di sini O-nya belum sama. Jadi O yang harus kita setarakan. CA-nya udah sama-sama 1, O di kiri 2, di kanan 1. Jadi di sini kita harus menyetarakan atom O dengan cara menambahkan koefisien di depan atom CA. Berapa yang harus kita tambahkan? Karena di kiri 2, berarti kita harus menambahkan di kanan 2. Nah, di sini otomatis kalau kita menambahkan angka 2 di CaO di sebelah kanan, otomatis di sini atom Ca berubah ya. Jadi Ca-nya menjadi 2 juga ya. Sehingga harus kita rubah lagi Ca-nya. Perhatikan sekarang kita lihat kita menyetarakan atom O dengan menambahkan koefisien di depan atom Ca. Lihat menjadi 2Ca plus O2 menghasilkan 2CaO. Karena O2 di kiri, kita harus menambahkan angka 2 di depan Ca ini. Supaya O-nya sama. Jadi kalau kita tambahkan angka 2 di sini, berarti di sini 2Ca dan 2O. Ya. Jadi kita Ca ngikutin saja dengan O yang kita setarakan. Sehingga kalau kita lihat Ca di kiri 2, ya 2, di kanan juga 2. Nih. O2 berarti O-nya 2, 2CaO berarti 2Ca 2O. Berarti O-nya 2, di kanan juga 2 ya. Sehingga sudah sama ya. Sehingga persamaan reaksi yang telah disetarakan dapat kita buat menjadi lengkap ya. Lengkap itu maksudnya apa? Dengan wujudnya. Jadi 2Ca kalsium padat bereaksi dengan oksigen dalam bentuk gas, maka dia akan menghasilkan zat baru yang disebut dengan kalsium oksida yang berwujud padat. Seperti itu ya. Nah, nanti supaya lebih paham lagi, kalian silakan setarakan ya latihan uji kemampuan diri ada di halaman 123 ya. Silakan kalian latihan. Nanti yang kurang jelas silakan ditanyakan ke Ibu ya. Atau bisa nanti di pertemuan berikutnya kita adakan tanya jawab yang mana yang kalian kurang mengerti, silakan kalian tanyakan ke Ibu. Aku harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan materi di hari ini ya. Jadi nanti bisa kalian kerjakan untuk latihannya ya. Untuk latihan ini kalian kerjakan saja nomor 11 ya ada 4. Nah, coba kalian ikuti cara yang Ibu ajarkan. Kalau kalian itu lebih mudah, mudah dipahami atau boleh dengan menggunakan cara yang diajarkan di buku paket kalian. Ya. Ibu serahkan ke kalian yang mana kalian lebih paham ya, yang kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Silakan saja ya. Kira Ibu sampai di sini Ibu akhiri materi kita hari ini ya tentang persamaan reaksi. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan tentang ada 2 hukum lagi yang belum kita bahas yaitu tentang hukum perbandingan volume, hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Karena kedua hukum ini ya dia harus paham dulu tentang persamaan reaksi ada hubungannya ke sini ya. Makanya Ibu bahas lebih awal yaitu tentang persamaan reaksi. Ya, demikianlah Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih ya. Semoga kalian dapat memahaminya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.